Iran secara terbuka mengancam akan menyerang perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang dianggap terlibat dalam operasi militer dan sistem perang berbasis teknologi. Sejumlah nama besar seperti Google, Apple, Microsoft hingga Nvidia masuk dalam daftar target. Bahkan Iran menyebut mereka sebagai target sah dan meminta pegawai untuk meninggalkan kantor di kawasan Timur Tengah. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam konflik modern saat perusahaan teknologi sipil kini masuk dalam area perang baik secara fisik maupun siber. Lalu apa makna ancaman ini dalam konteks geopolitik global? Apakah dunia sedang memasuki era perang baru saat data dan teknologi menjadi senjata utama? Sudah hadir bersama kami untuk diskusi dalam Sapa Indonesia malam kali ini. Di studio sudah bergabung bersama kami Tia Mariatul, dosen hubungan internasional dari BINUS University, dan Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Bapak Ibu sekalian, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV untuk kita diskusikan lagi soal ini. Ancaman dari Iran akan menyerang perusahaan teknologi, Mas Alphonse, ini nada-nadanya Anda menangkap serius dan seberapa kuat sesungguhnya data-data itu jadi target berikutnya? Ini cukup serius dan sudah terjadi kan. Jadi dua pusat data center AWS di Timur Tengah menjadi korban serangan dan otomatis itu menimbulkan kekacauan. Jadi kalau di beberapa negara Timur Tengah kedaulatan datanya sangat kuat sehingga data-data penting itu tidak boleh ditaruh di luar negaranya. Nah, kalau data center diserang artinya data center lumpuh, lalu layanan-layanan yang berkaitan dengan data center itu akan terganggu. Contohnya apa? Layanan bank terganggu. Kenapa? Data center down, dibom, dia nggak bisa jalan. Lalu ada data center backupnya dibom juga di satu lokasi yang berbeda tetapi di negara yang sama. Nah, hal ini yang akan menimbulkan satu kekacauan. Walaupun ada redundancy, ada backup lokasi, tetapi itu mempertimbangkan kalau kesalahan teknis, bukan mempertimbangkan kondisi perang. Oke. Kalau kondisi perang sengaja diserang, yang dua-duanya. Jadi kasihan juga yang terikat pada kedaulatan data itu, mereka pengen mengamankan ke luar negeri, ke negara lain nggak boleh diikat oleh aturan negaranya. Data orang lokal harus taruh di data center lokal gitu loh. Jadi sekarang mereka sedang kebingungan. Sehingga konsekuensinya, ini gambaran secara umumnya, konsekuensinya kalau itu terjadi, data backup itu dipindahkan ke negara lain, hal apa yang mungkin bakal terasa nanti secara umum, secara global, ke masyarakat langsung? Secara hukum kalau data dipindahkan mereka melanggar hukum, tapi mungkin itu diperbolehkan. Tetapi dampaknya terhadap kita adalah jika data center di Middle East 1, Middle East 2 itu down, otomatis hyperscaler ini, Amazon, Google, dan yang lainnya akan cari yang backupnya, redundannya kemana. Larinya mungkin ke India, ke Singapura yang diincar. Nah, kalau misalnya larinya ke Singapura, ada AI, ada data center, lalu Indonesia kan backbone-nya ke Singapura juga kan. Nah, jadi mesti bagi-bagilah. Jadi cepat atau lambat akan terasa. Akses akan lambat. Beberapa aplikasi yang terkait langsung dengan dan taruh di Timur Tengah ada kemungkinan nggak akan jalan gitu. Oke, kita akan coba elaborasi itu nanti. Cuman di sisi lain juga begini, Mbak Tia. Kalau kita lihat ancaman yang dikeluarkan Iran ini menyerang perusahaan-perusahaan teknologi, ini sesungguhnya mengancam AS atau mengancam negara teluk juga. Karena begini, yang saya ingat kalau pakai bahasa awamnya kita hari-hari, Iran kan sudah mengingatkan negara teluk untuk putus hubungan apapun dengan Amerika Serikat dan bersatu dengan Iran untuk melawan di tengah kondisi perang sampai dengan saat ini. Sesungguhnya Anda baca tensi dari pernyataan Iran ancaman ini tujuannya buat AS atau sekalian juga tujuannya ke negara teluk? Ya, sebetulnya saya melihat tetap ini ancamannya adalah ke Amerika Serikat ya. Karena di era digital, Mas Tifal, apapun itu bisa terjadi. Jadi perang itu bukan apple to apple secara fisik, tapi juga sekarang sudah perang melalui virtual. Jadi saya melihat bahwa Iran sangat terstruktur dalam menyerang Amerika Serikat ini, walaupun para pemimpinnya banyak yang terbunuh ya, tapi sangat terstruktur dalam melakukan serangan terhadap Amerika Serikat ini. Jadi yang dilakukan Iran adalah kalau serangan langsung menuju ke Israel, karena memang secara letak teritori berdekatan tidak mungkin menyerang Amerika Serikat, tapi Iran mencoba melumpuhkan beberapa instrumen yang sangat strategis yang dimiliki Amerika Serikat di kawasan Teluk. Nah, pertama yang kita lihat adalah military basisnya
Amerika Serikat di negara Teluk ini sudah mulai lumpuh. Yang kedua, sekarang targetnya adalah perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Karena Amerika Serikat menyerang beberapa tokoh atau figur pimpinan Iran itu melalui teknologi. Dalam hal ini AI sangat-sangat esensial, sangat penting bagaimana bisa AI ini menentukan target-target tertentu, termasuk juga infrastruktur di Iran misalnya, atau figur di Iran. Nah, inilah yang Iran pelajari, bahwa setelah military basisnya Amerika Serikat yang menjadi target, yang kedua adalah perusahaan teknologi, dalam hal ini Google, Apple begitu ya. Jadi memang apa yang dilakukan Iran ini sudah cukup merupakan strategi yang sangat baik. Bagaimana cara melumpuhkan Amerika Serikat itu bukan serangan secara fisik, tapi justru menyerang teknologinya Amerika Serikat yang dimiliki Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena memang pangkalan-pangkalan itu sangat penting. Jadi saya melihat bahwa ini serangan bukan ke negara Teluk. Bahkan Iran berharap di masa depan negara Teluk menjadi aliansinya Iran. Tapi kalau melihat kondisinya sekarang, Iran ini punya kekuatan untuk melawan lewat siber juga nggak? Atau sebatas lewat fisik saja mereka mengancam itu? Justru dua-duanya ini berjalan. Jadi fisik dia bagi. Fisik dia serang ke Israel begitu ya, dan kita melihat beberapa serangan Iran cukup presisi atau cukup tepat sasaran di Israel begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana serangan cyber juga tetap dilakukan. Nah, yang cyber inilah yang menuju ke serangan-serangan beberapa companies atau perusahaan milik Amerika Serikat di negara Teluk, karena itu paling memungkinkan, Mas Tifal. Jadi memang tidak mungkin ya menyerang langsung misalnya menyerang ke Indonesia begitu ya. Itu kan tidak mungkin. Jadi menyerang ke negara-negara yang berdekatan secara letak geografis dengan Iran, tapi itu dimiliki Amerika Serikat. Tentu ini akan memberikan efek yang luar biasa. Kalau misalnya beberapa perusahaan teknologi Amerika Serikat itu di Timur Tengah dapat dilumpuhkan. Meskipun Trump bilang, oh ini tidak apa-apa, hal kecil. Itu kan hanya menguatkan diri sendiri. Dan saya pikir cukup kaget juga mungkin Trump mendengar ini, karena itu merupakan strategi yang di luar prediksi Amerika Serikat sendiri. Kalau mau membandingkan kekuatan keamanan siber dari dua negara ini, Mas Alphonse, antara Amerika dan Iran, kalau kemudian Iran mencoba untuk menjajal dalam tanda kutip lewat siber, kekuatannya sebanding atau sejauh mana Anda membaca itu? Dari sisi kekuatan kurang sebanding, tetapi Iran ini negara yang sangat cepat belajar. Jadi sebelumnya sejarahnya mereka dulu jadi korbannya Stuxnet. Stuxnet ini menyerang program nuklirnya. Mereka belajar bahwa gue berhasil diretas. Lalu mereka bikin tim-tim pertas. Lalu sekarang bahkan tim-tim pertas Iran ini termasuk jajaran top 10 dari pertas dunia lah. Di top 10 di dunia ini kira-kira ada Amerika, ada Israel, ada Cina, ada Rusia, ada Korea Utara, Iran kemudian masuk ke sana. Kan mereka belajar, mereka jadi korban banyak sekali dari aksi-aksi pertasan sebelumnya, tapi kelihatannya mereka cepat sekali belajar, dan kelihatan juga yang cukup mengejutkan di roket juga mereka sekarang cukup maju, walaupun secara teknis, secara kekuatan itu kalah, tapi masih bisa memberikan lawan, bisa gigit balik gitu loh. Nah, dari sisi kekuatan cyber juga mereka masuk ke top 10 dan memberikan daya pukul yang cukup signifikan. Contohnya kemarin ada email dari petinggi FBI yang berhasil mereka retas dan mereka sebarkan. Itu menunjukkan bahwa oke lah, kalau di head to head mungkin mereka kalah, tapi tidak sampai nggak melawan gitu loh. Itu yang menjadi satu yang... Ada backup kekuatan nggak dari negara lain untuk membantu Iran ini? Misalnya saya sebut saja Rusia, Tiongkok mungkin ada ikut peran di situ? Secara formal, secara nyata mereka pasti tidak akan mengakui itu. Tapi ya kita nggak tahu di belakang ini apa yang terjadi. Potensi itu ada, Anda baca juga ada untuk konteks siber ini, serangan siber ini, Mbak? Kalau Arakci bilang kan bahwa Iran dengan Rusia itu mempunyai sejarah yang panjang dalam cooperation, almost cooperation, hampir semua kerjasama. Tidak hanya di ekonomi, saya pikir juga di bidang informasi intelijen dan juga termasuk di bidang cyber security ini. Tapi memang tidak diakui secara jelas ketika misalnya reporter CNN menyatakan di bidang apa saja, Arakci tidak mau menyebutkan. Yang pasti kami sudah memiliki kerjasama di hampir semua bidang. Saya pikir termasuk di cyber security ini. Tidak mungkin kalau tidak ada kerjasama dengan pihak lain. Iran yang notabene adalah di bawah sanksi Amerika Serikat begitu sesuai targetnya ketika menyerang Israel misalnya. Di Dimona misalnya itu adalah fasilitas training fasilitas nuklir Israel. Walaupun tidak tepat begitu ya, tapi memang itu center daripada training fasilitas nuklir Israel, itu bisa tahu begitu. Kemudian ada beberapa infrastruktur Israel juga tahu. Kemudian fasilitas Amerika Serikat di negara Timur Tengah juga tahu. Tidak mungkin kalau tidak ada kerjasama. Ini artinya memang ada kerjasama, tapi indirect, tidak diumumkan begitu ya. Tapi dari statement Arakci ini jelas
publik internasional tahu memang mereka bekerja sama dalam semua hal termasuk dalam cyber security gitu. Oke, kalau membaca ancaman yang terbaru ini kan yang ditargetkan adalah perusahaan yang jelas ini perusahaan sipil begitu. Ya. Yang selama ini kita lihat untuk serangan-serangan fisik menggunakan sistem pertahanan itu arahnya kepada sistem negara begitu Ya. atas nama negara. Kalau kemudian serangan itu ditujukan ke korporasi yang sipil sifatnya itu tadi, Ya. Anda membaca efek apa yang mau coba dikejar Iran dari sini? Dua sebetulnya, satu efek terhadap teknologi Amerika Serikat sendiri, itu artinya memang nanti agak sedikit berkurang tentang informasi, mungkin Mas Alfon bisa lebih detail ya, bagaimana kalau dilumpuhkan dari segi perusahaan teknologi begitu. Yang kedua tentu saya melihat lebih kepada perspektif ekonominya, karena dalam perspektif HI itu ada yang disebut dengan, saya gambarkan secara piramid begitu Mas ya, jadi urutannya satu state, dua MNC, yang kedua yang ketiga ada labor atau proletar atau MNC ini apa people. nih, MNC itu multinational corporations, Oke. artinya perusahaan-perusahaan yang sometimes menurut orang realis itu state is everything. Negara itu di atas segalanya, dia decision maker. Tapi kadang-kadang menurut liberalis itu MNC juga punya peran dalam keamanan negara, dalam konflik, dalam membentuk keamanan begitu ya, dalam berkontribusi terhadap pembentukan ekonomi, economic development. MNC cukup berkontribusi yang kadang-kadang levelnya bisa naik di atas state begitu ya. Bagi kaum-kaum yang memang pro terhadap cooperation, terhadap kerjasama. Nah, kalau misalnya si MNC yang dimiliki oleh satu negara atau berinvestasi di negara tersebut adalah dilumpuhkan, maka memberikan efek terhadap ekonomi secara signifikan. Artinya Amerika bukan hanya rugi dalam APBN mereka, tapi juga cukup lumpuh misalnya ketika beberapa perusahaan milik Amerika Serikat diserang. Apple, Google itu the biggest company milik Amerika Serikat dan sangat esensial bagaimana Google melakukan propaganda misalnya, bagaimana Google memberikan informasi kepada dunia internasional, itu sangat esensi. Makanya di Iran kan dilarang penggunaan beberapa instrumen milik Amerika Serikat seperti Google. Itu kalau Mas visit ke Iran itu susah. Bagaimana kita googling, nyari informasi melalui Google. Cina juga sudah melakukan itu ya. AI pun Cina tidak mengadopsi dari Amerika Serikat karena berbahaya begitu. Nah, ini kalau sampai dirusak begitu, ini memberikan efek yang cukup signifikan saya pikir terhadap kekuatan Amerika Serikat gitu. Gambaran secara sederhananya sih kalau terjadi upaya peretasan dalam tanda kutip penyerangan dalam konteks siber, Mas Alfons, hal mana yang mungkin akan coba dituju kalau konteksnya perang seperti sebesar ini? Jadi sebenarnya list perusahaan-perusahaan yang diincar oleh Iran itu cukup relevan juga jika itu berkaitan langsung dengan aktivitas militer. Contohnya ada Palantir, terus kemarin yang ribut si Anthropic itu mau dipakai AI-nya untuk menentukan lokasi ya apa aja yang disasar. Lalu ada perusahaan-perusahaan terkait yang memiliki kontrak militer dengan Israel. Logically itu sih menjadi target yang sah karena memang diproses untuk menyerang Iran. Tapi dari seluruh list itu juga rasanya kalau Apple sama Tesla saya bingung, kecuali Iran bisa kasih buktinya. Nih Apple dan Tesla ini bukti. Tapi yang beberapa yang berhubungan militer langsung, Amazon, AWS juga itu memang secara tidak langsung memang teknologi digunakan dan itu kan ada farm AI-nya yang digunakan gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu menjadi satu perhatian juga. Nah, bagi Indonesia ini sebenarnya menjadi satu wake up call gitu loh, bahwa kita nih belum ke AI sama sekali dan kita sangat tergantung ke Singapura. Jadi kalau misalnya di-cut di Singapura, internet kita setengah mati. Kemudian kedaulatan data kita juga sebenarnya ada aturan bahwa kedaulatan data di sini harus taruh di Indonesia, khususnya yang bank gitu. Tetapi ini tidak dijalankan dengan baik sehingga secara teknis ini malah menguntungkan jika terjadi serangan seperti ini kan. Data kita bisa taruh tempat lain, tetapi secara teknis investasi data center di Indonesia ini merugikan. Kenapa? Karena data kita taruh di tempat lain. Jadi nggak ada investasi masuk. Itu mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi kalau untuk konteksnya serangan yang dilakukan Iran yang niatnya ini entah itu fisik ataupun serangan siber lewat peretasan dan semacamnya itu, efeknya sama atau ada yang lebih besar dampak negatifnya dari dua jenis serangan itu, fisik maupun digital itu? Jadi itu biasanya dilakukan secara berbarengan. Dan ada serangan
fisik yang tidak bisa ditangkal oleh pihak Amerika dan Israel. Kenapa? Kalau data centernya dihajar, udah kamu nggak bisa menjalankan fungsinya, mau nggak mau pindah. Tetapi kalau serangan secara cyber, mungkin mereka malah ini perang otak, perang kecerdasan lah. Jadi mereka akan lihat lu nyerangnya dari mana. Kalau dari Iran, logically agak sulit menyerang. Kenapa? Karena internetnya kan udah hilang. Mereka akan menyerang dari luar. Lalu yang menyerang dari luar, dari pihak Amerika dan Israel yang termasuk jago cyber tuh, dan backbone internet kan ada di mereka. Mereka bisa melacak, oh lu serang dari sini. Malah mereka mesti hati-hati, itu mesti ngadu pinter. Kalau serang dari sini, oke, gua tutup di sini atau dicari sumbernya, dihajar sumbernya. Jadi itu merupakan satu perang memang membutuhkan kecerdasan. Tetapi Iran bisa memberikan perlawanan yang cukup signifikan, yang cukup surprising sih. Oke, dengan Selat Hormuz ditutup, dibatasi lah bahasanya, ini sudah dampaknya skalanya sudah sangat luas Mbak Tia secara ekonomi. Kalau kemudian ada upaya penyerangan perusahaan teknologi oleh Iran ini, maka seperti yang Mas Alfons sudah sampaikan, ini jadi wake up call buat kita. Hal apa yang harus jadi wanti-wanti buat negara kita ke depannya? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Masih bergabung di studio Kompas TV, Tia Mariatul, dosen hubungan internasional BINUS University, dan Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber. Kalau membaca kondisinya seperti ini, Mbak, apakah kemudian negara Teluk akan mengambil peran atau bertindak kalau kemudian perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di sana diserang? Kalau sampai tidak menyentuh hal-hal esensi buat mereka, mungkin mereka hanya diam. Karena sebetulnya negara-negara Teluk ini kan tidak memiliki kekuatan seperti Iran, tidak mempunyai kapabilitas membuat misalnya rudal, tidak bisa. Selama ini mengandalkan pangkalan militer Amerika Serikat untuk protection, untuk melindungi mereka begitu ya. Jadi memang kurang begitu menarik sebenarnya untuk masalah investasi negara Teluk ini. Dia hanya memiliki kemampuan resource, memiliki gas dan oil yang cukup signifikan. Jadi dia hanya bisa misalnya menjual resource-nya ke negara-negara seperti Amerika Serikat begitu. Jadi ada mutualisme antara Amerika Serikat dengan negara Teluk. You misalnya protect negara kita dari serangan musuh, kemudian kita beli senjata dan Amerika Serikat mengambil resource-nya. Seperti itu begitu ya. Jadi ada mutualisme di antara Amerika Serikat dengan negara Teluk. Nah, dengan kondisi seperti ini, seharusnya memang negara-negara, company-company yang memang perusahaan besar sudah saatnya mereview, saya pikir, untuk full investasi di negara-negara Teluk. Bisa misalnya mengalihkan investasi mereka di negara-negara lain misalnya untuk menjaga hal-hal seperti ini. Misal? Karena Timur Tengah itu disebutnya adalah kawasan yang tidak pernah tidur, Mas Tifal. Artinya tidak pernah tidur, mungkin saat ini, mungkin nanti akan ada end, this war, akan selesai perang ini, tapi akan timbul lagi permasalahan yang lain. Itulah kenapa Timur Tengah disebut negara yang tidak pernah tidur, karena resource itu tadi. Jadi artinya memang kapabilitas negara-negara Teluk hanya di resource. Jadi sebaiknya negara-negara besar yang memiliki kapabilitas teknologi harus memikirkan atau mereview ulang untuk berinvestasi di negara lain. Misalnya kenapa tidak memikirkan mereka untuk berinvestasi di Southeast Asia? Di negara-negara Asia Tenggara misalnya, di Indonesia misalnya, ini cukup negara yang cukup besar, the biggest market in Southeast Asia. Kenapa tidak dicoba? Malah kita di reject ya. Waktu Apple kunjungan ke sini malah kita di reject. Coba kalau misalnya investasi di sini, siapa yang akan menyerang kita? Apalagi kita mampu membranding bahwa kita negara non-blok yang tidak terafiliasi dengan manapun. Ini cukup secure saya pikir untuk beberapa perusahaan besar yang akan investasi di kita. Yang ada mereka digoyangkan oleh isu corruption case misalnya, oleh ketidakmampuan, oleh pungli dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bisa diselesaikan, bisa dihilangkan oleh pemerintahan kita kalau memang mereka serius untuk melakukan investasi di kita begitu. Sehingga kalau konteksnya ke pertanyaan saya tadi, action dari negara Teluk kalau kemudian serangan itu terjadi, ini kan masalahnya di zona-zona mereka. Mungkin proyeksinya kalau itu terjadi, mungkin kita hanya akan melihat ya kecaman-kecaman seperti yang beberapa waktu lalu pernah dilayangkan juga seperti Uni Emirat Arab semacam itu, atau mungkin ada tindakan lain yang akan diambil negara Teluk kalau kemudian itu terjadi. Kecaman, Mas Tifal, hanya kecaman. Apa yang mau mereka lakukan? Mau menyerang balik Iran? It's impossible. Memang Saudi Arabia dengan Iran tidak mempunyai hubungan diplomatik
cukup lama. Ketika 2019 Cina mencoba menjadi mediator di situ dan berhasil. Itu pun karena Cina melakukan investasi, lagi-lagi kembalinya ke ekonomi. Jadi kalau ditanya ekonomi dulu, politik dulu, kita tidak bisa menyebutkan politik dulu lah, ekonomi dulu, nggak bisa. Dua-duanya. Berkaitan dua-duanya. Jadi ketika Cina melakukan investasi di Saudi Arabia, misalnya dalam hal Huawei itu kan perusahaan milik Cina begitu ya. Saudi cukup longgar dengan catatan, ada catatannya, tidak ada makan siang gratis. Anda bisa mempunyai hubungan diplomatik dengan Iran karena Cina kan cukup dekat dengan Iran. Akhirnya Saudi Arabia di bawah MBS available untuk membuka hubungan diplomatik dengan Iran dengan mediator Cina begitu. Nah, Cina melakukan ini untuk mencegah hegemoni Amerika Serikat yang berlebihan di Timur Tengah. Oke. Jadi ini bisa dimainkan begitu ya dalam hal bisnis itu bisa bermain dalam politik begitu. Jadi artinya ya sudah saatnya mungkin negara-negara besar juga tidak fokus hanya berinvestasi di negara-negara aliansi Amerika Serikat, tapi harus bisa seperti Saudi Arabia finally bisa accept atau menerima investasi dari Huawei dari Cina. Atau Cina juga tidak tok ke Iran saja atau ke Asia Tenggara saja, tapi dia juga berinvestasi di negara-negara Teluk begitu. Kenapa tidak dilakukan hal sama? Perusahaan-perusahaan Amerika Ada kita peluang. juga. Gimana Ada tuh, Mas? peluang bagi Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki hubungan yang erat dengan negara Teluk, sama-sama mayoritas Muslim. Ya, ideologi Dan ya. negara Teluk itu punya dana yang banyak, pusat AI banyak sekali di sana. Tetapi jika terjadi hal seperti hari ini, mereka kan jadi gelagapan. Datanya nggak bisa jalan, aplikasi nggak bisa jalan. Nah, negara Teluk itu ada, Indosat itu dimiliki oleh Qatar juga. Ya. Nah, jadi kita bisa menawarkan kepada negara-negara Teluk yang uangnya banyak sekali itu untuk memberikan backup data center di sini gitu loh. Nah, jadi kita bisa tawarkan, oke, kamu ke negara lain kan kamu mungkin nggak ini, kita sama-sama negara Islam, ya kan? Lalu kamu bisa lakukan ini gitu loh. Nah, hal itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan. Mungkin pemerintah perlulah mulai melakukan pendekatan ke negara Teluk. Oke, why don't you put your data center backup in Indonesia? We are very stable. Nggak ada yang mau ngeroket kita di sini. Gitu. Dan kita nggak suka cari musuh gitu loh. Nah, saya pikir itu menjadi satu peluang menarik sih. Oke, masing-masing singkat saja untuk setiap para narasumber. Kalau Anda melihat ya, kalau terjadi ancaman seperti tadi, serangan dilakukan oleh Iran kepada perusahaan teknologi, hal apa yang rasanya harus diwanti-wanti, efek apa yang harus diwanti-wanti oleh masyarakat kita? Karena Anda sudah sempat menyebut tadi sebagai wake up call di sini. Ya, jadi kita perlu menyadari bahwa infrastruktur IT dan AI ini menjadi satu medan baru yang sangat penting gitu loh. Jadi masyarakat juga perlu menyadari, pemerintah perlu menyadari bahwa dunia ini sudah berubah, ya kan, dan digitalisasi ini memegang peranan sangat penting. Jadi hal ini yang perlu kita jaga dan jangan sampai data center malah larinya keluar gitu loh. Pemerintah perlu sangat serius untuk memperhatikan hal ini. Kita malah sekarang tergantung sekali dengan Singapura. Kalau bisa kita punya beberapa backbone utama, jangan sampai Singapura terganggu, ya kan, lalu kita gelagapan, internet kita akan technically akan mati gitu loh. Kita perlu ada banyak backbone cadangan. Hal itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Kalau bisa malah kita tandem dengan Singapura. Kita nggak mungkin ngalahin Singapura. Tandem dengan Singapura di Batam atau di mana. Jadi ada pusat data center lainnya dan pelan-pelan kita bisa menyerap. Oke, Mbak Tia, untuk kekuatan AI dari masing-masing negara, Iran dan Amerika Serikat, kalau konteks teknologi, imbang nggak tuh? Enggak. Tentu jauh lah, itu tentu Amerika Serikat stronger than Iran. Sudah pasti itu. Hanya saja kan itu tadi seperti Mas Alfonso bilang bahwa Iran mempunyai kapabilitas untuk itu. Permasalahannya kan ini hanya persoalan uang. Iran di bawah sanksi ekonomi tidak bisa mengembangkan kapabilitasnya dalam hal teknologi dan lain sebagainya. Jadi tertahan begitu. Andai sanksi ekonomi dibuka, itu bisa juga dia terus mengejar ketertinggalannya. Tapi kalau data berdasarkan hari ini jauh. Baik. Amerika Serikat lebih baik dari Iran, tapi mungkin dalam perspektif hubungan internasional sudah saatnya Indonesia juga memikirkan tentang teknologi. Baik. Jadi jangan sibuk dengan foreign policy yang tidak jelas begitu ya. Kita harus kuat di dalam negeri. Oke, Mbak Tia, Mas Alfons, terima kasih banyak sudah mau datang ke studio dan berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Sama-sama.